ada pendapat Ibnu Taimiyah tahlilan lah bahasanya 70.000 untuk jenazah oleh Wahabi ditolak dan menolaknya karena mereka tidak taklid buta. Artinya mereka tidak serampangan ikut ajaran yang asal-asalan. Berarti Ibnu Taimiyah ini sedang menyampaikan ajaran yang asal-asalan. Itu ada dulu kita paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat Aswaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, saat ini saya silaturahim ke dalam beliau Gus Zaka, pemilik channel Zaka ya Gus. Ada hal yang ingin saya perbincangkan dengan beliau, akan saya diskusikan dengan beliau, yaitu masalah Ustadz Wahabi Gus. Memang mereka ini selalu bermasalah. Iya, karena mereka itu memang sumber masalah. Ini Gus, misalnya kalau kita terjadi perbedaan, maka mereka mengatakan bahwa kita itu tidak bersumber terhadap Al-Quran dan Sunnah gitu Gus. Nah, sementara mereka sendiri, kalau saya teliti, ternyata mereka itu berbeda dengan pemahaman ulama-ulama mereka. Contoh Gus, tahlilan yang biasa dikenal di Indonesia yang dilakukan oleh kita itu adalah mentahlili mayat, artinya mengirimkan pahala tahlil 70.000 kali terhadap orang yang meninggal dunia. Ini dibid'ahkan, disesatkan oleh ustadz Wahabi yang ada di Indonesia ini. Sementara ulama mereka itu Ibnu Taimiyah mengatakan boleh, bahkan sampai bermanfaat terhadap mayit. Yang kedua, talqin mayit setelah mayit dikubur, ditalqin, ini disesatkan oleh orang-orang Wahabi. Bahasanya sesat itu keluar dari ajaran Islam. Nah, sesat itu calon neraka menurut mereka. Calon neraka. Bahkan siapa itu? Farhan itu mengatakan oknum sahabat. Oknum ya. Oknum pelaku kejahatan, kriminal. Oknum sahabat hanya. Atau kalau tidak jahat, sahabat yang bodoh. Sahabat yang bodoh. Ahlina dengan ya. Dan ini dikutip oleh Ibnu Qayyim, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, muridnya siapa tadi? Ibnu Taimiyah. Ini mengatakan bahwa itu juga bermanfaat terhadap mayit. Yang terakhir ulama yang sekarang, Syekh Utsaimin itu membantah pernyataan ustadz Wahabi yang ada di Indonesia, kalau sholat mereka itu menempelkan kakinya begini, dicari terus kakinya orang itu. Nah, menurut Utsaimin itu adalah contoh yang wulu dalam beribadah yang mukhalifun li sunnah, yukhalifus sunnah malah itu kata Syekh Utsaimin. Nah, ketika terjadi perbedaan begini, Gus, sebenarnya itu Ustadz Wahabi di Indonesia yang benar apa mereka itu? Mereka mengatakan tidak taklid buta. Yang mengatakan tidak taklid buta itu siapa? Ustadz yang di Indonesia. Ketika mereka menyalahkan Aswaja, maliyahnya kan itu diantaranya tahlilan, talqin. Ketika saya sodorkan pendapat ulama mereka mengatakan, oh kami tidak taklid buta terhadap ulama, begitu. Artinya walaupun ulama sendiri, kalau kebetulan sama dengan ulama Aswaja, ditolak. Ditolak. Dan cara menolaknya bukan taklid buta. Iya, bukan taklid buta. Sebenarnya istilah taklid buta itu bagaimana pemahamannya? Ya. Biasanya kalau ada tafri ya, ada tasmiyah, penjenisan gitu, ada taklid buta. Berarti ada taklid yang tidak buta. Sebetulnya saya juga bingung dari mana istilah taklid buta. Dan buta ini maksudnya apa? Merem. Taklid asal-asalan mungkin maksudnya. Atau begini mungkin. Kalau taklid kan kita mengikuti sesuatu tidak tahu dalilnya, tapi kita ikut. Nah, ini taklid. Kalau yang buta mungkin mengikuti sesuatu kita tidak tahu siapa yang kita ikuti, pokoknya asal-asalan. Kalau saya analogikan begini, ketika kita misalnya ikut pendapatnya Ibnu Taimiyah, atau ada pendapat Ibnu Taimiyah tahlilan lah bahasanya 70.000 untuk jenazah, oleh Wahabi ditolak dan menolaknya karena mereka tidak taklid buta. Artinya mereka tidak serampangan ikut ajaran yang asal-asalan. Berarti Ibnu Taimiyah ini sedang menyampaikan ajaran yang asal-asalan. Itu aja dulu kita pahami. Kan mereka mengatakan saya tidak taklid buta ketika menolak Ibnu Taimiyah. Berarti Ibnu Taimiyah ini sedang memberikan sesuatu yang tidak baik, tidak benar, dan kita tolak karena kita waras. Ya, pada intinya mereka kan menyalahkan. Ya, menyalahkan Ibnu Taimiyah. Bahkan Syekh Utsaimin berarti juga sama di mata mereka. Jadi kalau saya gambarkan begini, misal ada orang bawa makanan, kita taklid buta itu kita main makan aja, kita tidak tahu makanannya apa. Tapi kalau kita tidak taklid buta, kita lihat dulu makanannya, ternyata tai kucing, ya kita tidak makan. Walaupun yang ngasih itu adalah orang yang mungkin kita ikuti.
Artinya secara tidak langsung mereka itu mengatakan Ibnu Taimiyah itu sedang menyodorkan makanan tai kucing terhadap mereka, sehingga mereka saya tolak, saya waras. Iya, kamu waras nolak, berarti Ibnu Taimiyah tidak waras. Tai kucing kau disodorkan. Oh, berarti ada dua kemungkinan nih, Gus. Iya, siapa yang waras? Iya. Kalau merasa mereka saya waras, saya tidak ikut walaupun Ibnu Taimiyah. Berarti Ibnu Taimiyah tidak waras. Kenapa? Kok nyodorkan tai kucing? Ya. Iya, kan logis kan? Saya Utsaimin kok mengatakan itu salah orang itu ikut Rasul. Berarti siapa yang tidak ikut Rasul? Bahkan yukhalifus sunnah kata Utsaimin yang meninggalkan kakinya itu. Sementara yang merasa meninggalkan kakinya adalah ini yang ikut Rasul. Yang ikut sunnah. Ya berarti antara dua ini ada yang tidak ikut Rasul. Otomatis itu. Pasti. Kalau bahasanya bid'ah antara dua ini ada yang finar. Kan ngeri. Siapa yang finar itu? Nah iya, ya kalau nggak mereka ya si Utsaimin. Ya. Bahkan kalau dalam akidah pun Syekh Albani ketika mengatakan istilah hulu itu, ketika ada Rimi dan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kalau Allah itu mau nemplok di sayapnya lalat, maka bisa, kata Syekh Albani itu hulu. Jadi mereka itu juga saling menyalah-nyalahkan. Maka kalau ada klaim ketika perbedaan itu, saya waras, saya tidak serampangan, saya tidak taklid buta, itu tidak benar, saya tolak. Pertanyaannya yang ngasih ini siapa? Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh Utsaimin. Iya. Berarti di mata kalian mereka ini orang-orang yang mengasih sesuatu yang tidak waras. Dan bertentangan dengan kitab, bertentangan dengan sunnah, finar. Ya sudah. Jadi intinya menurut mereka sendiri yang ada di Indonesia, tiga ulama ini calon neraka, Bu. Ya, bisa jadi. Bukan, kalau calon neraka saya tidak terlalu akrab dengan bahasa itu. Saya lebih akrab ke bahasa yang biasa. Berarti mereka mencokok kita kucing gitu aja. Karena kita waras, ini versi mereka. Saya waras, ini tai kucing, walaupun yang ngasih Ibnu Taimiyah ini tai kucing. Saya tidak mau makan, saya tolak, saya nggak buta. Secara tidak langsung dia bilang Ibnu Taimiyah itu ngasih tai kucing, itu aja. Atau kalau dia bilang ini bertentangan dengan sunnah, berarti Ibnu Taimiyah menentang sunnah. Nah, selesai. Nah, kalau kita aswaja, ketika ada Imam Nawawi berbeda dengan Imam Rafi'i misalnya, bahkan Imam Malik berbeda dengan Imam Syafi'i masalah kunut, kita tidak bilang Imam Malik kok menentang sunnah masalah kunut, Imam Syafi'i kok melakukan sesuatu yang tidak sama dengan Imam Ahmad. Kita nggak bilang saya nggak taklid buta, enggak. Kita bilang mereka punya dalil. Imam Syafi'i punya dalil, Imam Malik punya dalil. Kita hanya memilih mana yang kita ikuti. Sama-sama makanan, hanya mungkin saya lebih tertarik nasi goreng, saya lebih tertarik mie goreng. Nggak ada tai kucingnya. Kenapa? Karena kalau kita mengecam sesuatu kan mesti buruk. Bukan hanya kan beda, kita tidak suka nasi goreng bukan karena buruk, bukan selera saya. Tidak suka mie goreng bukan karena buruk, bukan selera. Saya lebih suka nasi biasa. Jadi masih kita menghargai. Sehingga kita tidak biasa. Oh, walaupun dia ulama, kalau ingkar sunnah kita tidak ikuti. Nggak ada ulama ingkar sunnah. Maka konsekuensinya kalau sudah menolak pendapat mereka berarti mereka secara tidak langsung menuduh mereka sesat, kan? Jelas. Karena konsep Wahabi ini yang mereka tolak itu adalah orang yang ingkar sunnah, menyelisihi Al-Quran hadis. Ya kalau bahasa saya ngasih makanan yang najis lah, atau yang buruk lah, tai kucing lah. Karena mereka waras, maka mereka tidak makan. Yang tidak waras yang ngasih. Berarti kalau menurut pemahaman mereka, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Utsaimin yang menurut mereka itu salah menyodorkan tai kucing, berarti mereka tidak menghukumi sesuatu dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Lebih berat lagi itu. Iya kan? Nah, kan jelas, Gus. Kalau mereka sudah menyalahi sunnah berarti tidak ikut Rasulullah. Tidak ikut Al-Quran, jelas tidak ikut. Jadi kan ini berat gitu ya. Inilah masalahnya, merasa bahwa yang diikuti yang benar dan yang lain salah. Padahal Rasulullah sendiri ketika menyampaikan sesuatu, jangan sholat sebelum sampai di Bani Quraidah. Sahabat pecah dua, satunya sholat walaupun belum sampai. Padahal itu sudah perintah Rasulullah, satunya sholat setelah sampai Bani Quraidah. Rasul tidak menyalahkan. Apakah setiap sesuatu yang berbeda, yang Rasul menyampaikan satu ajaran lalu memahaminya berbeda, semuanya benar? Enggak. Ada kadang-kadang sahabat, pernah itu hadis Bukhari Muslim, ada sahabat yang kepalanya luka, terus dia mau mandi besar karena junub, tanya, saya mandi pakai air apa enggak? Kata sahabat yang lain, saya nggak tahu cara lain selain mandi. Tetap sahabat yang luka itu maksa mandi sehingga mati, disalahkan oleh Rasul. Artinya boleh ijtihad itu boleh, tapi tidak semua benar, tetap ada ukurannya. Bukan berarti bebas serampangan ya. Itulah kita memahami agama. Jadi yang paling berbeda menurut saya, kalau Salafi Wahabi selalu merasa bahwa yang diikuti dia yang benar dan yang berbeda salah, tanpa menghargai perbedaan berarti. Bahkan jangankan ulama orang. Saya kan memahami narasi.
Kalau untuk menolak ulama sendiri aja narasinya saya tidak taklid buta, artinya saya nggak goblok, saya ini waras, saya bisa membedakan mana yang tai kucing, mana yang makanan. Berarti secara tidak langsung kan itu. Kalau dipikir-pikir Gus, maka yang akan masuk surga hanyalah mereka. Nah iya. Contoh sekarang, kalau sekarang mereka memfatwakan dianggap salah, berarti kan fatwanya sesat. Ya. Berarti calon neraka. Kemudian ulama ini memfatwakan salah. Calon neraka. Jadi yang masuk surga mereka kan yang benar sendiri kan berarti. Ya. Yang masuk surga mereka sendiri berarti kan. Iya, benar kata yang si Muzadi itu. Kok mau masuk surga seluas itu, di mereka kok maunya sedikit yang masuk. Jadi kan aneh gitu. Terus ada lagi yang paling bermasalah menurut saya itu ya. Ini mungkin karena strategi jual, nilai jual. Jadi memang kadang produk baru itu mesti harus menyerang produk orang untuk dia unggul. Jadi ada orang jualan kecap, kan kita sudah kenal nama-nama kecap itu, ada kecap ABC, kecap apa. Tiba-tiba ada pendatang baru, kecap combro misalnya. Ini kalau mau naik, memang harus menyalahkan kecap orang. Oh itu bukan kecap, ini yang asli yang atau walaupun ada kecap itu adalah ada racunnya. Nah, itu ada racunnya, itu campuran oli, campuran. Ini yang kecap asli. Setelah kita buka, itu malah menyalahkan, bukan kecap. Mereka kan mengaku itu yang orisinil kan? Ya, mengikuti Rasulullah seperti itu. Ya, kalau ulama yang mereka agung-agungkan lah, bahkan menjadi rujukan dalam akidah. Banyak bid'ah-bid'ahnya Ibnu Taimiyah dalam akidah yang menjadi rujukan. Banyak, tapi masalah ini saja langsung, kami nggak taklid buta. Termasuk ngaji di kuburan Ibnu Qayyim juga menjelaskan boleh. Ya, itu juga, kami tidak taklid buta. Artinya itu ajaran somplak, kan dasarnya begitu. Itu tai kucing. Kami waras, walaupun Anda kami anggap layak diikuti, tapi kalau dalam hal itu Anda menyajikan tai kucing, kan begitu. Tidak saya ikuti. Tidak saya ikuti, saya tolak. Berarti mereka menganggap Ibnu Qayyim menyodorkan tai kucing. Nah, itu aja intinya sudah. Ya. Kadang-kadang inilah yang disebut dengan mukhatabatun nas ala hasbi uqulihim. Jadi ya tidak perlu rumit-rumit ya. Kita memahami nalar bahasanya saja. Iya Gus. Kira-kira seperti itu. Mungkin cukup Gus untuk kali ini dulu. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa berjumpa kembali Gus. Baik teman-teman Aswaja, intinya seperti itu ya. Mereka itu ternyata walaupun ulamanya sendiri jika tidak sesuai dengan pemikiran mereka, mereka tolak dan anggap mereka tidak taklid buta. Berarti secara tidak langsung mereka menyalahkan ulama mereka sendiri dan mereka menyesatkan ulama mereka sendiri. Kenapa kami yang sesat mereka kok tidak disesatkan? Kan begitu intinya Gus. Baik, mohon maaf sebelumnya. Wa akhirun minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.